Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu 8 November 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika kita tidak jujur dalam mengelola milik orang lain, siapa yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Kejujuran yang dituntut dari kita ialah pengelolaan milik Tuhan. Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Tuhan mempercayakan segala sesuatu ke tangan manusia. Tawaran itu mengandung risiko, tetapi membuktikan pula betapa besar kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jika kalian tidak setia mengurus mamon durhaka, siapakah yang mau mempercayakan harta sejati kepadamu? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, perkenankanlah kami selalu dengan setia menjaga misteri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepada sabdanya yang membawa kehidupan dan kebebasan. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Maka hendaklah kita hidup secara sehat, berperilaku jujur, dan memohon supaya mendapatkan pembebasan dosa-dosa. Saudara-saudari, melakukan hal berbagi adalah baik.
Namun itu tidak cukup untuk mencuci dosa-dosa kita kalau akarnya tidak disembuhkan. Maka kita bertobat kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, dan berperilaku jujur di hadapan orang lain. Jujur pada diri sendiri, maka sudah pasti jujur di hadapan orang lain. Mengelola harta milik dengan baik, menyelesaikan perkara-perkara kecil, sehingga diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kepercayaan diri ditentukan pada kepercayaan kita kepada Tuhan, dan itu bisa dinyatakan dalam kepercayaan dalam relasi dengan orang lain. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Jika kita mampu menghargai diri kita sendiri, maka kita mampu menghormati dan menghargai orang lain. Dan sumber kekuatan itu ialah iman kepada Tuhan. Hidup jujur di hadapan Allah, hidup jujur di hadapan sesama. Semoga pada hari ini kita mampu melakukannya, demi terwujudnya kerajaan damai bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu melalui Yesus Putra-Mu. Berkenanlah lalu menyemangati hidup dan karya kami, dan mengungkapkan kepada kami siapakah Engkau bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.